Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Kartika Lorenziat. Saya adalah mahasiswa PBK Prajabatan Universitas Muhammadiyah Malang, tepatnya kelas 9. Di sini, saya akan memaparkan hasil profiling peserta didik yang saya peroleh saat saya PPL semester 1 yang ada di SD Muhammadiyah 8 Kota Malang. Untuk melakukan profiling ini, saya telah melakukan beberapa tahap. Yang pertama adalah saya mencari informasi ke pihak sekolah mengenai kelas yang akan diobservasi. Yang kedua adalah menetapkan kelas yang akan diobservasi. Yang ketiga adalah menyiapkan dokumen observasi dan alat-alat yang dibutuhkan. Yang keempat adalah melakukan wawancara kepada guru kelas. Selanjutnya adalah melakukan wawancara kepada peserta didik. Yang keenam adalah melakukan dokumentasi. Langkah selanjutnya adalah menghimpun data hasil observasi, menyusun laporan hasil observasi, dan menganalisis hasil observasi. Di sini, saya mengambil 2 orang responden untuk menjadi perwakilan. Responden pertama bernama Ranandika Wisnu Ananta, yang dipanggil dengan panggilan Dika. Tempat tanggal lahir yaitu Malang, 16 September tahun 2012, tepatnya berusia 10 tahun, dan berdomisili di Pakis, Malang. Responden kedua bernama Arya Bima atau dipanggil dengan Bima, tempat tanggal lahir yaitu di Malang 28 September tahun 2012, tepatnya juga berusia 10 tahun dan berdomisili di Lowokwaru, Malang. Yang pertama, di sini saya akan membahas perkembangan fisiologis. Dari data yang saya peroleh, dapat disimpulkan bahwa responden pertama yaitu Dika termasuk dalam endomorf. Mengapa demikian? Karena dia memiliki berat badan 45 kg dan tinggi badan 145 cm. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dia tampak dari luar itu berbadan besar dan kekar. Responden kedua yaitu Bima termasuk dalam ektomorf yang memiliki tinggi badan 145 cm dan berat badan 45 cm. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dia tampak jangkung, dada pipih, lemah, dan seperti tidak berotot. Selanjutnya, di sini saya akan membahas perkembangan kognitif peserta didik. Untuk keseluruhan, sebagian besar peserta didik memiliki kemampuan kognitif pada posisi medium atau tengah-tengah. Hasil tersebut saya dapatkan melalui wawancara bersama guru kelasnya dan juga hasil dari LKPD. Selain itu, saya juga melakukan wawancara dengan peserta didik yang bersangkutan. Untuk kedua responden tersebut, yang pertama memiliki minat khusus pada pembelajaran IPAS, matematika, tetapi kurang minat pada pelajaran bahasa Jawa dan tidak ada permasalahan kognitif. Sedangkan responden yang kedua memiliki minat khusus pada mata pelajaran IPAS, tetapi kurang minat pada mata pelajaran matematika dan bahasa Jawa. Terdapat permasalahan kognitif pada responden yang kedua yaitu Bima. Dia adalah salah satu siswa ADHD yaitu slow learner. Akan tetapi di sini guru kelas sudah memiliki strategi khusus untuk menghadapi siswa tersebut. Antara lain yang pertama, mengadakan bimbingan khusus saat pulang sekolah, dan yang kedua melakukan pendekatan dengan orang peserta didik yang ada di kelas 4D memiliki rentang usia mulai dari 10 sampai 11 tahun. Selaras dengan teori kognitif, biasa bahwa pemikiran anak-anak usia sekolah dasar disebut pemikiran operasional konkret, di mana mereka tidak dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang bersifat konkret atau nyata. Tetapi ketika dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat abstrak, secara verbal dan tanpa adanya objek nyata, mereka akan merasa kesulitan. Yang selanjutnya adalah perkembangan sosio-emosional peserta didik. Secara keseluruhan, peserta didik yang ada di kelas 4D dapat menerima aturan yang dibuat oleh guru, dapat mengekspresikan pendapat sesuai perasaan,
Mereka juga memiliki interaksi yang baik dengan teman sekelas, dengan teman satu angkatan, dengan guru dan beberapa guru lainnya. Dan untuk peserta didik laki-laki, di sini mereka berteman dengan semua teman tanpa pilih-pilih. Tetapi untuk peserta didik perempuan, mereka cenderung memiliki hubungan pertemanan yang lebih kompleks, di mana mereka memiliki sahabat, mereka memiliki grup pertemanan, dan lain-lain. Peserta didik juga dapat menerima dan menyelesaikan tugas yang diberikan guru dengan. Nah, kondisi ini selaras dengan data yang diperoleh dari Development Stage of Socio-Emotional Development in Children, bahwa pada rentang usia ini, kebutuhan anak untuk diterima sebagai bagian dari kelompok lebih besar, sehingga fokusnya lebih untuk mencari teman atau komunitas. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, untuk kedua responden ini menunjukkan bahwa responden pertama dapat mengekspresikan dirinya di lingkungan sekitar seperti aktif bertanya, dapat mengungkapkan perasaan senang, sedih, kecewa, marah. Akan tetapi, dalam satu waktu tertentu, dia memiliki rasa empati yang kurang dan terkadang suka menyudutkan teman serta memiliki emosi yang tidak stabil. Untuk responden yang kedua, menunjukkan bahwa Bima memiliki rasa kurang untuk mengekspresikan dirinya di lingkungan belajar. Ia harus diberikan rangsangan dulu untuk dapat memberikan respon. Tetapi ia memiliki rasa empati yang cukup tinggi kepada teman-temannya dan tidak segan-segan untuk memberikan bantuan apabila temannya mengalami kesulitan. Nah, dari data tersebut ternyata selaras dengan teori psikososial dari Erikson, yaitu mereka berada di fase kerja keras versus rasa interior yang ada di rentang usia 6-12 tahun, yang mana pada tahap ini anak mulai mau bekerja keras untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jika pada tahap ini anak tidak berhasil, maka kedepannya anak akan menjadi seseorang yang rendah diri dan tidak mampu menjadi pemimpin. Nah, di sini peran guru dan orang tua diperlukan untuk memotivasi peserta didik agar tidak minder dan tetap semangat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang perkembangan motivasi belajar. Untuk motivasi belajar, kedua responden ini berbeda. Responden yang pertama, yaitu Dika, memiliki motivasi belajar yang tinggi. Ia mengikuti bimbel di salah satu bimbingan belajar yang ada di dekat rumahnya dan rutin belajar setiap hari dengan didampingi orang tuanya. Sedangkan responden kedua, yaitu Bima, memiliki motivasi belajar yang rendah, tidak mengikuti bimbel di rumah, tidak rutin belajar, dan kurang mendapatkan pendampingan dari orang tuanya. Ia hanya belajar di waktu-waktu tertentu saja, seperti apabila ada ulangan dan akan ada ujian. Terakhir, di sini saya akan memaparkan tentang gaya belajar dari kedua responden tersebut, yang mana kita tahu sendiri bahwa gaya belajar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, yang kedua gaya belajar auditori yang mengandalkan indera pendengaran, serta yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik yang mengandalkan indera gerak. Untuk kedua responden ini memiliki perbedaan. Responden pertama memiliki gaya belajar campuran antara visual dan kinestetik, sedangkan responden yang kedua memiliki gaya belajar campuran, yaitu terdiri dari visual dan auditori. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan hasil kesimpulan saya, yaitu setiap peserta didik memiliki karakter yang beragam dan berbeda-beda. Kita sebagai seorang pendidik harus dapat mengenali agar dapat mengimplementasikan model pembelajaran yang tepat, dan apabila muncul suatu permasalahan, kita bisa memberikan solusi terbaik untuk peserta didik kita. Sekian hasil pemaparan data saya terkait profiling peserta didik dari dua responden yang saya dapatkan dari PPL di SD Muhammadiyah 8. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.